Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu pagi hari ini. Kita akan memasuki ibadah dan diundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah, penolong dan penyelamat kita. Kita menyambut dengan menyanyikan lagu Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Nats pembimbing kita diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355.
Jangan lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah-Nya kekal. Jemaat kami persilakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki pengakuan dosa kita. Allah menghendaki agar manusia selalu berada di dekatnya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicerminkan oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah. Didahului dengan pengakuan dosa pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun kami juga sering kali melangkah menyimpang dari jalan-Mu yang benar, ya Tuhan, baik itu dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, sehingga kami layak untuk tetap menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang berbahagia, sesungguhnya penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah juga bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaannya kasih karunia-Nya yang dilimpahkan
kepada kita dalam segala nikmat dan pengertian. Kita akan masuki penyertaan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita patut bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam karunia Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami, mampukan kami untuk menghayati apa yang telah Tuhan firmankan. Pimpinlah pelayan-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu, biarlah ini semua berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Kejadian 9 ayat 8 hingga 17, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. 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 Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu gampangnya kita mengucapkan janji, namun begitu juga gampangnya kita melupakan janji itu. Kita tidak patuh, kita tidak taat terhadap apa yang sudah kita ucapkan. Saat Ibu Bapa terpilih sebagai pengurus apa saja yang ada di gereja, di pelayanan, pada saat gembala sidang mentapiskan ya atau meresmikan, pasti berkata, saya bersedia dan berjanji. Pasti itu yang dikatakan. Begitu Bu Pendeta ya. Pasti yang dikatakan, saya bersedia dan berjanji. Tapi apa kenyataannya? Seringkali kita lupa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada Ibu Bapak sekalian di dalam hal pelayanan. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, di dalam kita bergereja atau beriman, kita harus mengimani janji Allah ini. Janji Allah itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Kapan waktunya? Hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita mengalami satu kesulitan, kita berdoa dan lain sebagainya, memohon kepada Tuhan, belum diberikan kepada Tuhan, Tuhan masih melihat kita, bagaimana kita nantinya bisa menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi mengenai waktu, kapan dan sebagainya, Tuhanlah yang akan yang tahu, yang akan memberikan. Dan sebagai jemaat Tuhan,
di dalam gereja ini kita harus senantiasa mengimani janji Allah itu. Itu harus kita imani. Nah, setelah itu kita bersyukur ya, atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Badai pasti berlalu, kesedihan pasti akan menimbulkan kesenangan. Di masa-masa pandemik ini, ibu bapak sekalian, dibatasi oleh pemerintah untuk ya kemana-mana dan sebagainya, segala sesuatunya dibatasin. Ini semua untuk kebaikan kita sekalian. Oleh sebab itu kami juga memohon kepada ibu bapak sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, selalu mencuci tangan, ya, menjaga jarak dan sebagainya sesuai protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Ini semua untuk mengurangi tertularnya virus yang saat ini melanda kita, bahkan dunia, dan kita yakin pasti itu akan berlalu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, sebagai ungkapan iman percaya kita, maka diundang untuk bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memasuki doa syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Melalui syafaat pada pagi hari ini, kami mohon kepadamu, ya Bapa, kiranya di dalam rangka pelaksanaan rapat sinode GKP tahun 2021 ini berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai para pengurus sinode, begitu juga jemaat-jemaat GKP yang ada, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini melalui syafaat kami mau menyerahkan seluruh pelayanan kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai seluruh kegiatan-kegiatan penetua yang ada di jemaat-Mu ini, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami di situasi yang tidak menyenangkan ini, ya Tuhan. Situasi pandemik yang disertai dengan musibah-musibah, tanah longsor, banjir terjadi di mana-mana, gempa bumi dan lain sebagainya, ya Tuhan.
Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presidennya, serta para menteri-menteri kabinet yang telah membantu beliau di dalam menangani permasalahan yang ada di bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, lindungi dan jaga agar apa yang menjadi permasalahan Tuhanlah yang akan menolong. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan sempurnakanlah doa kami ini sebagaimana doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan, dan marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan seperti biasa kita akan memberikan persembahan dari di sebelah kanan saya, kemudian ke sebelah kiri bergantian, dan kita akan mengiringi dengan nyanyian persembahan dari PKJ 146 bait pertama sampai yang ketiga. Persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera
Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih karunia dan berkat, pemeliharaan, penyertaan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada. Dan pada minggu hari ini juga Engkau sudah memberikan berkat-Mu melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan kalau kami sudah juga mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan, biarlah Engkau mau memberkatinya supaya dapat digunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu di Jemaat GKP Galilea. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau semakin membuat kami sadar akan berkat-Mu dan membuat kami semakin lebih lagi untuk mengembalikan berkat yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan beberapa warta kegiatan jemaat kita selama sepekan ini dan untuk kebaktian kategorial masih berlangsung secara online. KPP dan KRT hari Rabu dan Kamis. Kiranya segenap anggota jemaat dapat mengikuti ibadah online tersebut berdasarkan kategorinya. Dan untuk informasi juga bahwa rapat kerja sinode akan berlangsung bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kami Majelis Penatua mempersiapkan untuk dapat mengikuti rapat kerja sinode di tahun ini. Demikian, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu anggota jemaat, juga persembahan dan perpuluhan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 165. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Kalau lembah hidupku penuh rawan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidak akan kulupakan memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan kulupakan. Yakinlah teguh. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
ibadah selesai. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian.